Saya boleh baca, boleh ini pantun? Nggak nyontek, nggak nyontek. HP saya taruh, nggak nyontek sama sekali. Ya, walaupun saya bukan orang Betawi, insya Allah bisa pantun dikit. Rekam ya. Catet. Naik keri menuju ke Dewa. Cakep. Jalannya becek, licin dan basah. Cakep. Alumni Asidikiyah Tangerang Raya. Cakep. Insya Allah semuanya istiqomah, manfaah dan berkah. Amin. Tepuk tangan atas pantun. Bener, cakep. Kalau nggak bener mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang saya muliakan Ibunda Nyai Hajah Nur Jazilah, mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, menemani anak, cucu, mantu, dan para alumni berjuang meneruskan syiar yang pernah dirintis oleh almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar. Yang saya cintai kakaknya Gus Mahrus. Ya. Ini pantun. Nyai Hajah Istiqomah. Jadi saya dulu manggil Gus Mahrus itu Mas, setelah kakaknya berhasil menjadi belahan jiwa saya segera. Akhirnya beliau ini manggil saya jadi Mas gitu. Saya naik pangkat, beliau turun pangkat. Gus Mahrus yang saya muliakan, Ketua Ikhlas Haji Zen, ini orang besar. Ada kakak tertua di sini Pak Ustadz Hasanuddin, kakak nomor 2 Pak Ustadz Tohirin. Urut ini ya, 9091 ya. Kalau Bil Musaulin manggilnya kan kakak pertama, kakak kedua kan gitu. Haji Zen kakak 25. Teman-teman alumni baik yang seangkatan dengan saya, ini yang seangkatan dengan saya cuman saya kenal kelihatan satu, ini Mr. David. Yang lain masih OTW. Ditanya lama banget, jawabnya masih OTW, ternyata ojo takon wae. Mengganggu perjalanan. Adik-adik yang dulu pernah seangkatan atau mungkin di bawah saya, semuanya laki-laki dan perempuan. Di sini juga saya lihat sudah ada alumni yang berani niru-niru abah, sudah istrinya 2 ada di sini. Cuman tidak usah saya sebutkan namanya, nanti takut nularin yang lain gitu. Soalnya ini menular ini. Kalau kenal menular ini. Angkatan siapa itu? Iya. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, selalu dalam barokah Allah Subhanahu wa taala. Iman dan Islam kita mudah-mudahan Allah istiqomahkan di dalam hati kita. Anak, cucu dan keturunan kita mudah-mudahan Allah jadikan dzurriyyah yang salihah. Kita kumpul di sini bahagian daripada khidmah kita kepada guru. Mudah-mudahan selama kumpul kita di tempat ini sampai dengan kita kembali, dicatat perjalanan kita sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan, ini dari Tangsel ya.
Ini Pak Ijat. Kemarin yang tuan rumah ya. Alhamdulillah, ini kata Tangerang Raya pertemuan yang kedua. Semakin sering sebenarnya semakin bagus, biar nggak rebutan jadi tuan rumah seperti yang tadi dicurhatkan oleh Ustadz Baki. Yang angkat sampean dulu siapa ya? Kok bisa jadi rebutan gini? Jadi bisa jadi rutinan 1 bulan atau 2 bulan sekali. Nah, yang besar seperti ini bisa mungkin setiap setengah tahun. Kita kemarin juga sudah dari Lampung, di Lampung Utara. Ini tadi barusan Gus Mahrus juga menyampaikan. Di mana, Dinda? Bukan. Beliau ini menyampaikan ada alumni yang dari Pekanbaru juga sudah minta untuk dibuatkan wadah silaturahimnya. Walhasil kita berharap silaturahim alumni ini menjadi bola salju yang semakin lama semakin membesar. Tujuannya adalah untuk syiar. Besok juga akan ada silaturahim alumni Asidikiyah Tempo dulu. Itu sudah pasti anggotanya tua-tua ya. Karena guru-guru yang sudah tua-tua, ada Ustadz Solihin, ada Ustadz Mujib Kulyubi, ada Ustadz Anas Tahir, dan seterusnya. Santri juga yang tempo dulu yang sudah tua-tua gitu. Insya Allah saya rencananya akan hadir biar kelihatan muda. Alhamdulillah, pertemuan alumni ini mengapa penting? Karena tujuan utamanya adalah untuk konsolidasi. Konsolidasi apa? Konsolidasi tantangan perjuangan kita ini semakin berat. Di antaranya apa? Yang pertama, tantangan dari dalam. Kita ini kadang-kadang, kenapa konsolidasi ini penting? Di dalam internal alumni sendiri kadang-kadang masih agak sulit untuk direkatkan. Makanya silaturahim ini harus semakin kuat. Jadi tidak cukup dengan silatul amwal, tapi juga silatul arham. Nah, tadi teman Bahati menyampaikan kita ini untuk teman-teman dari Kabupaten Tangerang sumbangannya luar biasa, tapi orangnya nggak pada nongol ya. Nah, ini dikuatkan lagi. Kenapa penting? Karena perjuangan kita ini sekarang semakin berat. Akhir zaman ini tantangan perjuangan semakin luar biasa. Tujuannya kalau kita ini hubungannya erat, maka insya Allah siapapun dengan alasan apapun yang ingin memecah belah rumah Asidikiyah, baik dari sisi alumni maupun dari sisi internal di dalam pondok pesantrennya, kesalahpahaman, adu domba dan sebagainya, semuanya akan kita bisa hilangkan dengan kuatnya konsolidasi alumni ini. Yang kedua, tantangan dakwah kita ini juga tidak hanya sekedar dari dalam, tapi dari luar juga berat. Sekarang ini non ahlus sunnah wal jamaah ini sudah mengeluarkan berbagai macam kekuatannya, tenaga, pikiran, kekuatan harta mereka keluarkan untuk bagaimana mereka bisa menjadi mayoritas di negeri kita. Nah, kita mau tidak mau bagian daripada murid ayahanda Ki Haji Nur Muhammad Iskandar, di mana beliau sangat konsen dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga harus kita kuatkan benteng ini. Dan silaturahim ini merupakan bagian daripada salah satu alat untuk menguatkan itu. Karenanya alhamdulillah saya sudah azam, bismillah, selama tidak ada udzur yang syar'i, di mana diundang untuk kegiatan alumni, saya akan datang. Termasuk hari ini saya alhamdulillah bisa hadir, dan besok di acara Tempo Dulu saya juga akan hadir. Di mana ada kegiatan asal dikasih tahu dan tidak ada udzur syar'i, saya usahakan akan saya datang. Kenapa? Karena di antara mantu-mantu almarhum ini yang alumni baru saya, gitu ya.
Jadi saya harus ikut aktif dan ikut mendukung, ikut mensukseskan kegiatan alumni yang dilakukan dimanapun selama tidak ada udzur syar'i. Dan saya akan selalu membangun komunikasi dengan teman-teman Ikhlas yang pengurus pusat, termasuk kemarin kita juga sudah kumpul-kumpul bagaimana membuat sesuatu hal di mana organisasi alumni ini ke depan menjadi benteng yang kokoh, yang tidak bisa dipecah belah oleh siapapun. Bahwa kita ini menjadi organisasi alumni yang murni tujuan kita untuk mensyiarkan kembali melalui cara kita apa yang telah diajarkan oleh guru kita almarhum almaghfurlah Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar. Insya Allah dengan niat itu apa yang kita lakukan akan menjadi berkah, karena kita ini kalau nggak khidmah nggak ada nilainya apa-apa ya. Kita ini menjadi istimewa karena kita mau berkhidmah kepada manusia yang istimewa di dalam kehidupan kita, dan beliau adalah guru, dan guru kita adalah almarhum almaghfurlah Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, nanti lebih panjang, lebih rinci. Saya tadi dipesenin sebagai muqaddimah saja, nanti Gus Mahrus yang akan menyampaikan hal yang lebih panjang. Terima kasih, demikian dari saya. Jazakumullah ahsanal jaza kepada sahibul bait Ustadz Baihaqi, mudah-mudahan sampean diberkahi oleh Allah bersama keluarga. Baihaqi siapa namanya? Qurtubi. Ustadz Qurtubi mudah-mudahan diberkahi oleh Allah bersama keluarganya, dan semua yang hadir di tempat ini juga barakah. Alumni As-Siddiqiyah semua senantiasa dalam barakah Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du, fa ba'du tahiyah. Yang sama-sama kita hormati ibunda, ibunya kita, ibunya Hajjah Nur Jazilah, mata Allah fi kulli hayatiha wa fi amriha wa fi sihatiha, dan juga kakanda kami nanti roastingnya nanti setelah ini, karena sekarang yang terhormat dulu, takut lupa nanti. Kakanda kami Kiai Haji Hasanuri Hidayatullah, dan juga para asatidz kami, guru kami Ustadz Tahir dan Ustadz Hasanuddin, Ustadz Tahirin dan Ustadz Hasanuddin, serta di sini perwakilan dari kakanda kami Mbak Eka dan Gus Aap yang tidak bisa hadir karena Gus Aap sedang berobat. Ya, kita doakan semoga beliau cepat sehat sembuh seperti sedia kala. Begitu juga beliau titip doa untuk orang tuanya, orang tua Gus Aap atau mertua dari Mbak Eka juga tadi kemarin masuk rumah sakit gejala stroke. Ya, kita doakan semoga diberikan kesehatan walafiat, segera diberikan kesehatan oleh Allah. Dan juga ketua alumni Ikhlas, PP alumni Ikhlas, PP Ikhlas Haji Zen, dan seluruh para alumni serta tuan rumah Al Ustadz Qurtubi, serta orang tua dari Ustadz Qurtubi, dan kakanda kami Ibunyai Hajjah Istiqomah Kedui Anggreni, serta seluruh ustadzah dan para alumni sesepuh yang hadir saat ini, yang insya Allah semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya bilang sepuh? Karena dari tadi saya cari alumni yang angkatan saya cuma satu, yang lain lebih tua dan ada satu juga lebih muda. Tapi kalau jejer saya yakin tetap kalau wajah lebih muda saya kayaknya. Tadi foto bareng saya lihat, saya tamatin dari tadi. Jujur saya liatin fotonya. Saya puasa, saya puasa jadi nggak mungkin bohong. Iya, nggak baik kalau puasa, dosa apa nggak dapat pahala puasa nanti. Apalagi di samping saya Mas Hasan, udah kelihatan lebih muda lagi. Intinya. Alhamdulillah kita bisa kumpul di sini pada sesepuh kakak kelas saya yang sudah masya Allah berbagai macam bidang dan berbagai macam
usaha dan dakwahnya dari macam-macam, dari segi apapun ada. Yang ngikutin Abah tadi Mas Hasan juga bilang ada. Maksudnya apa? Ngikut cara dakwahnya yang keras itu ada. Ya Ustadz Baihaqi, ada Ustadz Qurtubi yang megang mic lupa sebagai tuan rumah jadi ceramah. Iya, karena mungkin biasa ceramah megang mic lupa. Ya padahal sambutan tuan rumah jadinya ceramah. Apa mungkin mikir kalau sudah megang mic diamplopi? Nah, mungkin ngamplopi diri sendiri. Jangan-jangan nepotisme lagi. Enggak Ustadz Qurtubi, ini bercanda. Ya, ada yang dakwahnya ini, ada juga yang pakai dakwah jalur lain. Apa itu? Memperbanyak anak. Istrinya 1, belum yang istrinya 2. Ya, banyak cara meneruskan perjuangan Abah. Ini alhamdulillah saya melihat. Tunggu belum Mas, jenengan belum. Ini masih kalau ngaji latoif masih yang belum taksis bisifah belum. Ya, ada yang ngikutin perjuangannya dengan ilmu apa? Banyak pesantren. Nah ini kakak kami, beliau ini banyak pesantren dan sudah diwakafkan. Ikrar wakafnya ada, baik ikrar wakaf pesantren dan ikrar wakaf pengasuh pun ada. Maksudnya bagaimana? Ya kiainya 1, pesantrennya banyak, jadi nggak bisa dibalik. Beliau diikrarkan, sudah ada ikrar wakafnya, videonya ada, suratnya ada, semuanya ada. Nggak apa-apa beliau jadi mas, nggak apa-apa. Pesantrennya banyak, nggak apa-apa. Yang penting setia, benar-benar setia tanpa ada di mana-mana. Kemarin ADRT sudah dibahas kemarin. ADRT ikhlas saya bahas, itu harus ada itu. Kemarin Mas Anas pun juga saya ngomong, Mas Anas jenengan ini waktu saya hadirin acara di Palembang, Masya Allah waktu Abah ngutus di sini saya aja bingung ini Mas Anas kuat apa enggak. Tapi saya melihat nggak kuat batin ternyata. Kenapa? Anaknya banyak. Setiap datang ke sana habis tahlilan tasyakuran, habis tasyakuran tahlilan. Ya tahlilan bagaimana? Anaknya meninggal. Habis itu berapa bulan? Tasyakuran. Tasyarukan apa? Mateng istrinya. Ini perjuangannya seperti itu. Ini ngikutin perjuangan Abah. Nah, saya kemarin ketemu Gus A'lam di Kaliwungu. Beliau menyampaikan, Gus, saya itu sangat salut dengan Abah Yai Nur. Kenapa? Dulu kami itu bingung, kok Abah Yai Nur bikin pesantren di mana-mana. Ada tanah ngasih dikit bikin pesantren. Sampai saya ingat dulu Abah karena lagi bangun pesantren Serpong, ibu uang buat ibu itu dibuat bikin pesantren. Tanah ibu apa namanya, Abah ngomongnya ke ibu, Dek ini saya belikan tanah biar ini kamu nanti juga ngurus pesantren Serpong. Ya, itu bingung sampai apa? Abah utang kemana-mana, jual mobil. Dulu mobil tinggal Kijang Krista 1, itu pun rebutan sama Muhsin. Padahal Abah itu anggota DPR. Jadi berangkat anggota DPR itu Abah bareng nebeng mobilnya Muhsin. Coba anggota DPR malah nebeng mobilnya anak, pakai jas. Itu di di dalam itu saya lagi ikut. Waktu itu ikut mau nganterin Muhsin. Berantem sama Muhsin. Muhsin yang Abah ngapain sih ikut mobil Muhsin, beli mobil, mas anggota DPR nggak bisa beli mobil? Udah nanti aja. Itu saya mikir kenapa Abah, ternyata Abah lagi bangun pesantren, salah satunya pesantren di Serpong. Ini itu pada bingung, kenapa kok Kiai Nur bikin pesantren sana, bikin pesantren, apa buat ngumpetin istrinya, apa buat ngumpetin istri-istrinya? Ternyata bukan. Kata Mbah Dim, ini Mbah Dim yang ngomong, almarhum Mbah Dim, beliau ngomong lebih baik banyak kandang merpati daripada merpati di satu tempat. Buat apa? Biar merpatinya nyebar di mana-mana, biar merpatinya banyak, nggak mupeng di satu tempat, nggak mubek di satu tempat jadi rebutan makan. Jadi banyak tempat merpati, jadi akan banyak tempatnya. Walaupun masih kecil bangun,
bangun walaupun itu masih kecil. Ini saya langsung berpikir, oh iya ya, dulu saya juga berpikir sama. Kenapa sih Abah bikin terus bikin sana, padahal jauh. Dulu waktu Mas Hasan pertama kali diutus Kerawang masih Masya Allah kecil, dekil, hitam ya, masih awal. Kenapa kok dikirim ke sana? Sekarang ya berubah dikit lah, karena ngikutin gaya hidupnya saya. Iya, puasa ngikutin puasa, ke rumah ngambil baju saya. Pokoknya kalau ke rumah dilihat, datang pertama ke kamar itu dilihat apa barang biasa. Saya itu stylistnya beliau. Jadi apa namanya apa istilahnya bahasa sekarang itu, jadi bukan all designer itu, bukan makeup artist mah yang bengkok-bengkok itu, bukan apa, jadi kiblat, jadi kiblatnya. Makanya dilihat aja, lihat hampir sama, saya pakai hijau, beliau juga pakai hijau, padahal beliau udah agak menguning beliau padahal. Oh kalau itu nggak pakai saya ya. Jadi apa namanya, inilah Abah Yai Nur. Kenapa banyak sekali dan sekarang baru kita rasakan. Kemana-mana kita ketemu keluarga Asyidikiyah, di mana-mana kita ketemu keluarga Asyidikiyah. Itulah kenapa Abah Yai Nur Masya Allah tidak pernah terlihat seakan-akan ngopeni, seakan-akan fokus ke satu, tapi menyebar, memberikan berkah di mana-mana, memberikan ilmu kemana-mana, memberikan Asyidikiyah di mana-mana. Makanya ini sedikit prolog dari saya, dan insya Allah nanti kita diskusi apa yang bisa kita kenang. Apalagi mungkin ini karena saya dengar alumni bagian buku literasi Kang Mukhlis yang memimpin, dan juga Ustadz Tohirin yang memimpin, dan kan pelaksananya Kang Mukhlis, dan juga Ustadz Kholis yang terus buat redak buku kedua ini insya Allah tentang wirid Abah. Apa yang mungkin pernah dapat wirid Abah, monggo kita bisa diskusikan, atau ada kenangan-kenangan apa. Karena jujur saya waktu masih kecil saya nggak tahu apa-apa. Kemarin di Lampung yang diingat sama alumni di sana, guru-guru sepuh, wah Gus Mahrus sekarang udah gede ya, dulu suka pakai kolor doang lari-lari, dulu yang mandiin saya Gus, inget nggak? Saya iya. Yang diinget itu aja. Ya Allah Gus sekarang kok gendut, dulu kecil kurus. Yang mau nih perempuan, Mbak Rodia itu ngomong dulu Gus Mahrus tuh lupa ya, suka minta jajan ke saya, lele cuman pakai kolor. Ya Allah gitu kok diinget, ngapain ya. Nah ini apa yang bisa kita kenangan ini. Kalau kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika waktu dibagi menjadi 3, masa lalu itu bisa menjadi hikmah. Hikmah ini bisa menjadikan kita semangat untuk kita ke depannya. Nah, makanya kita mungkin bisa diskusi di sini bareng-bareng. Kita buka mumpung Ibu Nyai juga hadir. Apa mungkin yang bisa kita sampaikan? Kita jadikan ini penguat semangat kita. Nggak apa-apa mau ada tangisan, mau ada ketawa, bebas. Karena kita semua keluarga besar Asyidikiyah. Saya boleh ini pantun. Nggak nyontek, HP saya taruh, nggak nyontek sama sekali ya, walaupun saya bukan orang Betawi, insya Allah bisa pantun dikit. Rekam ya, catet naik keri menuju ke Doa, Cakep. jalannya becek, licin dan basah. Cakep. Alumni Asyidikiyah Tangerang Raya, Cakep. insya Allah semuanya istiqomah, manfaah dan berkah. Amin. Tepuk tangan atas pantunnya. Bener, cakep. Kalau nggak bener mental. Ya, ini saja dari saya. Kita buka diskusi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.